Shalom, hari ini kita berbagi di daerah Tangerang Kelor. Teman-teman, biarlah berkat Tuhan selalu mengalir, di mana ada kasih anugerah, biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Haleluya, amin. Aku Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, aku cinta memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyikan haleluya. Bapa, ku cinta memujimu, aku memujimu, menyembahmu, ku nyanyikan haleluya. Bapa, ku cinta Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sebab Kaya dipuja, kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebagai mana ku ada berdiri berada katamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tentu besar anugerahmu melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Tuhan, apabila ada yang sakit, Kau yang menyembuhkan semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat lingkungan di tempat ini Tuhan. Yang baik Tuhan, Tuhan Kau yang jangan pada sore hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati hamba Puji Maria Tuhan, berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam rumah tangga, Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Engkau juga memulihkan kesehatan suaminya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua kami serahkan di dalam tangan-Mu maupun tim Agape juga Tuhan, semuanya yang ada di pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberkati semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau duduk siap mendengarkan firman-Mu. Boleh firman-Mu menjadi berita bagi kami, terang bagi jalanku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita udah berapa lama nih nggak ketemu ya? Luar biasa, Bu Maria keliling ya, saudara. Keliling pelayanan penginjilan. Hari ini baru sempat bisa ke Kelor ya. Saudara, dari kesaksian-kesaksian yang saya dengar, banyak yang bersyukur ya. Anaknya tiba-tiba dapat naik kelas dan ranking juga, puji Tuhan. Kita perlu juga mendidik anak-anak kita dari kecil mereka untuk belajar dengan baik. Dan juga jangan lupa bukan hanya sekedar studi ya. Kerohaniannya mereka juga dipantau ya, untuk mereka bisa dari kecil berdoa, baca firman ya. Sehingga mereka nanti setelah besarnya cinta Tuhan, dekat Tuhan, mengandalkan Tuhan ya. Puji nama Tuhan, saudara. Kali ini saya mau bahas mengenai 1 Korintus 13 tentang kasih ya, saudara. Saya bacakan 1 Korintus 13 ayat yang keempat.
Sudah dapat yang pakai HP Bible dan Book Bible. Nah, ini Alkitab yang sudah dibagikan lewat Pas Agape, masih ada stok. Kalau yang mau penginjilan ya, yang belum punya Alkitab boleh nanti minta saya. Puji nama Tuhan. Kita baca sama-sama dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Ya, kita baca sama-sama. 1 Korintus 13 ayat 4. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berhasil, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Puji nama Tuhan ya saudara. Tuhan itu kasih. Tuhan itu sumber kasih. Dan Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi sesama, bahkan mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Karena kalau kita sudah bersatu dengan kasih Tuhan, kita sudah terima kasih yang terbesar. Kasih Tuhan itu apa saudara? Kasih agape. Tuhan yang telah mati buat kita. Tuhan yang menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Sehingga kita bisa bersatu dengan kasih Tuhan. Sehingga kita bisa mengasihi orang, mengampuni orang, dan juga kita bisa mempunyai kemurahan hati. Jadi saudara cek-recek ya. Kalau saudara udah terhubung dengan Tuhan, udah dibaptis, terima Roh Kudus, udah mati kehidupan lama, bangkit kembali hidup baru, masih ada nggak manusia-manusia lama yang masih muncul? Misalnya, aku suka dendam, aku suka cepat tersinggung, aku nih pelit banget. Nah itu belum menyatu dengan Tuhan. Ya banyak tadi ya kan dibilang, aku nggak sabaran nih gitu kan. Kita harus belajar sabar ya, murah hati, tidak marah-marah, tidak sombong, semua kita tenang ya, ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan ya, nggak panikan gitu. Boleh mungkin panik tapi jangan lama-lama ya. Tadi yang kesaksian yang nyicil motor, mungkin ada cicilan bayar kontrakan, bayar listrik, bayar apa kan, pasti kekhawatiran ada ya saudara. Tapi jangan lama-lama, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang berfirman, serahkan aja, percaya aja ya. Kasih Tuhan, aku khawatir nih. Jadi sama Tuhan itu ngomong di hati atau ngucap di doa ya. Tuhan kok aku khawatir nih, misalnya anakku kayaknya bandel banget nih nonton HP melulu gitu. Tuhan, kita bisa ajarin dia jangan nonton HP. Cucu saya nggak boleh nonton HP sampai umur berapa mamanya nggak boleh. Boleh pun sebentar aja, sebentar. Ya, karena dari kecil itu otaknya ini jalan terus scroll, otaknya dari kecil jadi nggak bagus, nggak bisa konsen. Nanti kalau keseringan main HP dari kecil, ada orang matanya sampai juling, ya. Udah gitu otaknya bisa kayak narkoba gitu, kayak orang orgil gitu, ada kejadiannya. Ya kayak gila gitu, karena nggak bisa konsentrasi lagi.
Jadi kita harus bisa mendidik diri kita, mendisiplin diri kita juga ya. Apalagi kita mendisiplin anak kita, mungkin yang punya jemaat ya, mendisiplin mereka untuk melakukan yang baik ya. Kita belajar dalam segala hal. Karena kita sudah mempunyai kasih Tuhan, kita minta hikmat Tuhan ya, minta kekuatan Tuhan, minta bagaimana nih ya. Nggak selalu misalkan ya mungkin hamba-hamba Tuhan ya berdoa ya, itu juga satu pekerjaan, berdoa, besuk-besuk, menyiapkan firman atau apa ya. Tapi kalau kita nih jemaat-jemaat berdoa dan bekerja, minta hikmat ya. Ada juga mereka hamba Tuhan, ada juga punya bisnis pekerjaan, nggak apa-apa. Selagi Tuhan buka ya, Tuhan mau ya kita ikut apa yang kata Tuhan. Jangan kita ini terpaku dengan keadaan, karena sekarang zaman berubah. Ya, kalau dulu orang dengar khotbah pendeta-pendeta, sekarang bukan pendeta juga banyak yang bisa khotbah. Pengusaha-pengusaha banyak yang bisa khotbah. Apalagi yang di full gospel itu, kesaksian khotbahnya bagus-bagus dari orang-orang bisnis. Bisa khotbah, bagus-bagus kesaksian mereka. Memberkati gereja-gereja, bahkan bisa menyumbang gereja-gereja. Saya banyak sekali dengar ya, banyak yang dibantu gereja-gereja kecil, mereka khotbah, mereka bawa untuk pembangunan, bawa sembako, bawa apa, sambil dia melayani ya. Tidak ada PK, memang mereka tidak menerima PK gitu ya, persembahan ya, hanya karena kasih, karena sudah diberkatin ya. Kalau tanpa kasih Tuhan nggak bisa hitung-hitungan ya kan. Ngapain, rugi gua gitu kan. Kalau pengusaha ngapain gitu kan melayani, rugi gua gitu kan. Tapi karena cintanya kepada Tuhan, karena kasihnya kepada Tuhan, maka melayani ya. Jadi ibu bapak di tempat ini kita belajar dewasa. Ini seperti anak-anaknya Mega, ini dari kecil dididik sampai dewasa. Kalau anak-anak terus dikasih susu terus, misalnya 5 tahun, 10 tahun kasih susu terus, ngerengek terus ya, ngerangkak terus, mau nggak? Nggak mau kan? Harus dia berangkat, berjalan, berlari ya, ada pertumbuhan. Cucu saya yang kecil belum bisa ngomong, paling ngomongnya angkong, angkel gitu ya. 2 kata itu sama Ijah, pembantunya Ijah. Tapi kalau sampai 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun masih ngomong gitu, 15 tahun, mau nggak saudara? Nggak mau kan? Pasti ada pertambahan kata-kata ya kan. Bisa komunikasi, bisa berbicara. Pernah suatu kali ya, ada teman dalam persekutuan kami, dia udah umur 3-4 tahun belum bisa ngomong. Ada dua orang. Jadi dia datang ke rumah untuk didoakan. Ayo, nggak apa-apa, yuk kita doa. Kan kita menghadap Tuhan kan. Waktu itu kami berkumpul bertiga. Kita doa supaya mulutnya itu terbuka. Nggak bisa ngomong, anaknya nggak bisa berkata-kata. Udah umurnya harusnya dia ngomong ya. Udah 3-4 tahun udah bisa ngomong ya harusnya ya. Nggak bisa ngomong. Masih TK gitu. Terus pada waktu udah didoain, lama-lama bisa bicara. Puji Tuhan Bu Maria, cucu saya udah bisa ngomong. Puji Tuhan saya bilang. Jadi ada 2 anak saya yang minta doa, saya doakan, udah bisa ngomong ya. Puji Tuhan, ada yang udah bisa SMP, SMA, udah besar ya. Jadi saudara, kita harus ada pertumbuhan maksudnya. Jadi jadi orang Kristen jangan bantet. Misalnya Ibu Yansen bikin bapau, bantet gimana, nggak ngembang-ngembang. Wah, nggak laku tuh, keras ya. Ibu ini suka bikin kue kan, nggak ngembang, aduh bantet keras. Waduh, ini dikukus juga kagak mekar, gimana nih? Keras buat nimpuk anjing. Ya, jadi maksudnya manusia itu ada pertumbuhan. Kita ikut Tuhan itu ada pertumbuhan, ada berakar dan bertumbuh dan berbuah. Jangan kanak-kanak terus, ntar disentil, kesinggung. Ntar orang ngomong apa, baperan. Ntar ngomong orang ini, kayaknya dia ngomongin gua nih. Kayaknya dia nyindir gua nih. Jadi kayaknya negatif terus. Itu nggak baik. Karena apa? Seperti anak kecil, ntar berantem sama tetangga, ntar tonjok-tonjokan, tarik-tarikan, rebutan mainan, ya kan? Anak kecil kan begitu ya kan? Tapi nanti orang tuanya yang berantem, anaknya udah main lagi, udah berdamai lagi. Jadi kita harus dewasa, maksudnya jangan kanak-kanak lagi. Kata Tuhan jangan susu lagi, jangan dikasih makanan yang lembek-lembek ya. Ya kalau kita bayi kan dibubur, diayak ya, disaring ya kan, di blender ya kan.
low cooker gitu kan. Tapi kalau udah dewasa, udah gede, masa makan bubur terus tiap hari? Belenak saudara ya. Coba tiap hari makan bubur, ayo. Orang gede nih, ayo. Belenak lama-lama nggak kenyang karena bubur banyak airnya, ya kan? Makanya kita harus bertumbuh. Jadi orang Kristen rugi kalau nggak ada pertumbuhan. Bagaimana kita bertumbuh? Nempel sama Tuhan, nempel sama kasih Tuhan. Tuhan itu sudah menebus kita. Tuhan sudah membayar kita dengan harganya, darahnya, ya. Dan kita mau berakar, bertumbuh, mengandalkan Tuhan, itu penting. Jangan jadi bayi-bayi rohani lagi, jangan jadi kanak-kanak lagi, jatuh bangun. Nanti Kristen tomat, entar sebentar tobat, sebentar kumat, sebentar tobat, sebentar kumat. Rugi, tinggal dicaplok sama iblis. Lah, Kristen begitu mah, tinggal dicaplok sama iblis, dibawa deh untuk ikut arus dunia, ya, ujungnya binasa, maut. Makanya kita lawan arus. Kalau ikan, saudara lihat ikan ya di parit nih, di sungai. Kalau dia ikutin arus, itu ikan apa? Ikan mati, ya kan? Dia nggak bisa lawan arus. Tapi kalau ikan hidup, dia lawan arus. Malah makin bagus, makin besar ikannya, otot-ototnya juga. Coba kalau ikan ikut arus, ikan mati. Seperti kalau orang buang kotoran kan ngikutin arus, saudara ya, ibaratnya begitu. Jadi kita ini bukan kotoran, saudara. Kita bukan ikan yang mati, tapi kita ikan yang hidup. Lawan arus dunia, lawan kekejaman dunia. Never give up, pantang menyerah. Saya orangnya begitu, saudara. Makanya anak saya bilang, mami orangnya pantang menyerah. Kenapa? Kalau satu ini gagal, bikin yang lain. Satu ini gagal, bikin lagi yang lain. Ini gagal, bikin lagi. Never give up. Jangan mudah menyerah, ya. Kalau pintu satu tertutup, mami, kata anakku yang gede, mami, ini gimana nih? Udah 3 bulan nawar-nawarin barang ke orang, nggak ada satupun yang beli, gitu ya. 3 bulan dia masuk, udah mau keluar modal 15 juta. Gimana, mami? Saya cuma bilang, kalau jalan kamu di sini, pasti Tuhan buka jalan. Kalau bukan jalan kamu di sini, Tuhan sanggup buka 1000 jalan yang lain, buka pintu usaha yang lain, buka pintu berkat yang lain. Saya ngucap gitu sama anak saya, tiba-tiba Tuhan jebol. Dari dia pertama ada yang masuk terus sampai hari ini. Bisa beli rumah miliaran, bisa beli mobil, bisa punya keluarga, sudah mandiri, ya kan? Itu udah berkat dia. Karena apa? Juga jangan doa terus ya, tidak mengecilkan arti doa. Bekerja rajin, kerja keras, dan juga kerja hikmat. Ya, minta kecerdasan sama Tuhan, ngomong sama orang gimana, nawarin sama orang gimana. Ya, mereka sampai malam padang pulang. Dulu awal-awal malam pulang, pagi udah jalan, malam pulang. Kerja keras loh. Ya. Jadi jangan takut kerja keras. Ya, sehat nih kerja. Saya kena malam juga saya masih kerja, saudara. Ya, kalau masih ada pesanan-pesanan kue saya bikin. Saya kerja sampai malam, jam 10-11 saya pulang, jam 12 saya mandi, saya tidur. Selalu saya mandi malam karena udah keringetan kalau kerja, ya. Selalu saya mandi pakai air hangat. Baru saya tidur. Tuhan capek, Tuhan udah lemes, Tuhan. Kaki saya angkat ke bantal. Kenapa? Ini peredaran darah berdiri terus seharian. Kaki saya angkat ke bantal, saya tidur plok. Tuhan, doa di hati, Tuhan terima kasih. Terus panjang hari ini terima kasih untuk berkat-Mu apa. Ya, jadi jangan pantang menyerah. Anak Tuhan tuh jangan cepat putus asa, cepat lemah, cepat udahlah pelayanan gue begini aja lah, udahlah keluarga gue begini aja ya, udahlah. Enggak, Tuhan mau yang lebih, Tuhan memberkati mau yang banyak. Jadi kita harus minta hikmat Tuhan, jangan kayak anak-anak lagi, dewasa, bisa dipercaya Tuhan. Ya, kalau anak kecil bisa dipercaya nggak? Belum bisa dipercayain duit 50.000 nih nak buat kamu, nggak mungkin. Kita anak Mega dikasih uang 50.000, kamu kasih kan? Nggak mungkin kan? Kasih setahun 2 tahun apa 5 tahun, nggak mungkin. Demikian juga Tuhan. Kalau saudara mau diberkati berlimpah, ya, karena kasih Tuhan, karena Tuhan murah hati loh. Kita harus dewasa, bisa dipercaya Tuhan, bisa kita mengelola, kita bisa disiplin diri kita kuat di roh, kita hidup benar, hidup kudus, jalan kita lurus, mulut kita nggak bohong, nggak dolak-dalik, mulut kita nggak embel, nggak jelekin orang, mulut kita dipakai juga ada kuasa.
Jangan sampai mulut kita ini dicaplok iblis omongan kita ya. Jangan nih seperti kesaksian Ibu Yansen nih. Tadi kesaksiannya, tiap bulan pasti ada aja. Ntar cucu kesetrum, ntar apa katanya, ketempelan lah apa. Itu iman di mulut kamu, dari hati, pikiran, keluar di iman mulut. Jadi jangan pernah mengatakan itu lagi Bu ya. Dalam nama Yesus, tiap bulan saya ada berkat, tiap bulan ada mujizat, tiap bulan ada aja berkat yang ajaib, pesanan yang mendadak, pesanan yang banyak, kue-kue. Ya, daripada ngomong, tiap bulan pasti ada aja musibah. Mau nggak begitu? Nggak mau kan? Mau nggak saudara ngomong gitu? Tiap bulan pasti ada musibah. Makanya iblis ambil ucapan kita. Jadi katanya tadi yang ayat terakhir, yang terakhir iman, pengharapan, dan kasih. Yang terlebih besar kasih. Kasih kita kepada Tuhan, baru kasih kita pada sesama. Ya, iman itu mulutnya Bu Yansen iman. Imannya apa? Imannya tiap bulan ada masalah, ada bencana, ada hal yang buruk terjadi. Jangan mulai hari ini ucap dibalikin Bu. Mulai hari ini saya berkata tiap bulan ada rezeki yang ajaib, ada mujizat, ada kesehatan, ya. Jadi saudara, kita belajar punya kasih Tuhan, jangan hanya tangan di bawah terus. Belajar memberi, belajar menabur. Tadi kesaksian Ibu yang nih benar, menabur, memberi perpuluhan. Di gereja saudara dapat firman. Saya juga ada juga orang yang memberi perpuluhan ke Pas Agape. Saya balikin lagi untuk memberkati gereja-gereja. Jadi Pas Agape bukan saing-saingan gereja. Malah kita ayo cari jiwa baru lagi yuk, kita masukin ke gereja supaya apa? Nanti dimuridkan, nanti di follow up gitu. Kita doakan, kita cari jiwa-jiwa baru lagi. Udah ngomong nih sama Papa Pendi sama Bu Yang, yuk kita besuk-besuk lagi sekitar nanti Sewan, sekitar nanti Kelor. Yang Tuhan nanti bertemukan nih dengan jiwa-jiwa baru. Kita datangin, kita besukin bahwa ke Tuhan, kasihan. Kenapa mereka berjalan dalam kebinasaan? Karena kalau bukan kasih Tuhan, buat apa Cimaria capek-capek ke Kelor? Buat apa bawa-bawa masak-masak, bawa sembako, bawa ini, bawa itu tuh. Penuh bagasi. Secara manusia tidur cuma 5 jam. Saya kadang tidur 6 jam tiap hari loh. Jam 4 pagi Tuhan udah bangunin saya untuk doa. Kadang saya jam 12 malam tidur, jam 4 udah bangun. Ya, kalau secara manusia, secara daging, aduh capek-capek ngapain. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mencintai jemaatnya, mencintai pekerjaan Tuhan, supaya banyak nanti jiwa-jiwa dikuatkan lagi, supaya banyak jiwa-jiwa nanti ini dewasa, ya, supaya nanti kita semuanya menjadi pengantin Kristus yang dewasa, yang kuat rohnya. Ya, puji Tuhan juga ketemu Anto juga, kesaksian di mobil tadi. Dia udah jauh dari Tuhan, balik lagi ke Tuhan. Iya, udah. Di mana Tuhan tempatkan kamu, ke gereja di mana, itu di situ kamu tertanam, berakar, berbuah. Kalau Pas Agape ini kita bangun pendoa, bangun penginjil-penginjil. Ya, juga berkat-berkat Tuhan yang didapat rohani, jasmani dibagikan. Ya, ada berkat-berkat nanti dari Lumbung Yusuf apa, nanti kita adakan retret, ini retret kita muter ya dari berbagai tempat, berbagai gereja yang kecil-kecil lah, yang nggak mampu, kita retret, kita refreshing sambil isi firman ya. Di sana ada kolam berenangnya alami, harganya nggak mahal juga. Jadi kolam berenangnya nggak ada kaporit. Ya, jadi kita nanti bisa healing, jalan-jalan, isi firman, dan juga kita bisa menikmati udara pegunungan yang segar, ya, saudara. Puji Tuhan, jangan lupa, jangan sampai nggak nempel sama kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan udah memenuhi hati kita, saudara, maka kita ini penuh belas kasihan, kita ini murah hati, kita ini hidup benar, mulut kita juga benar. Hati kita benar, jalan mulut hidup kita benar. Tuhan pasti berkatin, Tuhan pasti percayakan. Jangan kayak anak-anak, belum bisa dipercaya. Ya, belajar untuk dewasa ya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian Pak Adrian. Kasih yang sempurna ya, bisa ya? Ya kita. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh
Kau dapat memanggil, katakan Bapa, Bapa kami yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Buka tuh pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita sembah Dia. Oh, ya dalam bayar haleluya. Engkau baik Tuhan. Ya raya syere, terus sembah Dia. Tinggikan namanya. Ya raya syere. Saudara-saudara bisa mengurapi. Ayo doa. Uralabayasu. Doain. Dalam nama Yesus mengalir kuasa Roh Kudus. Terus Tuhan jadi salvasi. Terima dengan iman, terima dengan kekuatan dari Tuhan mengalir. Ini akhir zaman, melekat lebih dalam dengan Tuhan. Anak muda, kalau dipakai Tuhan luar biasa. Kalau engkau banyak teman-temanmu mencari Tuhan, melekat pada Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tanganmu dalam nama Yesus. Terima dengan iman kuasa Roh Kudus. Kamu yang mulai percaya Yesus melalui engkau, melalui doamu, melalui kesaksian hidupmu. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Berkat Tuhan limpah-limpah mengalir berkat rohani, berkat jasmani mengalir dalam nama Yesus. Uralabaya segedede halalabaya labaya segedede. Iya, terus aliran Roh Kudus, mengalir Roh Kudus penuh. Cinta Tuhan berakar, berbuah. Anak muda ini dipakai dilawat Tuhan. Cengkeram Roh Kudus, cengkeram sekuat-kuatnya roh jiwa tubuhnya. Pakai dia jadi alatmu yang mulia di akhir zaman. Terus Roh Kudus kerjakan cinta Tuhan, cinta baca firman, pelaku firman, hingga dia boleh dimanapun jadi terang, jadi garam di tengah teman-temannya. Bahkan yang belum percaya Yesus boleh percaya Yesus karena engkau membawa terang, membawa jalan kebenaran oleh Yesus. Penuhi lagi Bapa, penuhi lagi Roh Kudus ya, karena penuhi ibu ini Tuhan, kekuatan baru, terus berjuang dalam roh, dalam jasmani, jangan putus asa, terus kuatkan lagi, berkati berlimpah-limpah, berkat rohani, berkat jasmani, berkat keuangan berlimpah di dalam nama Yesus. Kami hancurkan semua pintu-pintu yang tertutup, terbuka di dalam nama Yesus. Haleluya.
Rabaya sekedede karalabaya rabaya rabaya. Dalam nama Yesus Angko Tuhan kembali. Dia seperti anak yang hilang, berbalik kepada Tuhan, cengkram sepenuh-penuhnya. Pilih Angko jadi anakmu Tuhan. Pilih Angko Tuhan jadi hamba-Mu Tuhan. Bukakan rencanamu, bukakan Tuhan jalan-jalan hidupnya ke depannya. Bersama Yesus yang mampu. Bersama Yesus kau tidak akan jauh dari Tuhan, melekat pada Tuhan. Mulai hari ini meteraikan dia Tuhan, meteraikan anakmu ini Tuhan. Dia akan melihat mujizat Tuhan, dia akan melihat pertolongan Tuhan, dia akan melihat jalan-jalan Tuhan dibukakan bagi engkau. Melekat pada Tuhan, kuncinya melekat dengan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oralabaya sekerere baralabo. Damai sejahtera Tuhan turun. Tidak ada ketempelan dalam nama Yesus. Maka Roh Kudus yang memelihara dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, ya ralabaya sekeke. Shanderebe. Biar kita kan seisi dunia, aku merasa Allah ku berkuasa. Menyala-nyala